Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam video kali ini, saya akan membahas sesuatu yang masih ramai di media sosial, yaitu terkait pembongkaran makam di Winongan yang dibongkar oleh anggota PWI LS dan kemudian menjadikan atau menimbulkan gejolak dari golongan Muhibin dan juga para Habib yang tidak terima atas pembongkaran makam dari buyutnya Habib Umar Al-Habib tersebut. Kemudian saya akan sedikit mengkritisi sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Ustadz Wafi yang ceramah dan dihadiri oleh para mukibin dan juga para kabib dengan mengutip keterangan dari kitab Nihazatuz Zain yang dikarang oleh Imam Nawawi Al-Bantani yang mengatakan bahwa kuburan para nabi, para wali, dan juga orang-orang soleh ini dibolehkan dibangun bangunan seperti halnya rumah ataupun kubah dengan alasan untuk menghidupkan ziarah dan agar tempatnya ini menjadi bersih. Nah, dari sini nanti akan saya kritisi bahwa Ustadz Wafi ini kurang jujur dalam membaca teks seutuhnya karena di bawahnya itu masih ada kelanjutan teks lagi tapi tidak dibaca oleh Ustadz Wafi demi membela golongan kabib. Namun sebelum masuk pada pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun berada yang belum subscribe channel saya bisa tekan tombol subscribe, kemudian like serta share video ini ke teman-teman semua agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak selalu terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan atau klan yang mengklaim dirinya sebagai cucu Rasul dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya sebagai bahan materi akan saya tampilkan satu cuplikan ceramah dari Ustadz Wafi yang durasinya sekitar 2 menitan lebih. Penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Karya Syekh Nawawi Banten, namanya kitab Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in. Apa kata beliau tentang masalah kuburan? Ini hukum fikih. Hukum fikih. Ingkanatil ardu mamlukatan au mubahatan kal mawati wa kuriha bina'un lahu ayil qabri au alaihi au tajsisuhu au tabayyiduhu bin nuratil bayda wala ba'sa bi tatyinihi. Jadi kuburan kalau tanahnya milik pribadi atau tanahnya adalah tanah yang berhukum mubah seperti kalmawati, tanah ihyaul mawat, tanah yang gak ada pemiliknya, tanah mati, maka hukumnya makruh dibangun atau dihiasi, hukumnya makruh. Nah, ila angkol wastathna ba'duhum kuburul anbiya. Sebagian para ulama mengecualikan kuburan para nabi, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, wassalihin, dan kuburannya orang-orang saleh, wanahwihim, dan semacamnya. Walau kana biqubbatin li ihya'iz ziyarati wa tabarruki bihim. Kalau kuburan orang soleh, kuburan auliyaullah, kuburan seorang waliullah, kuburan orang yang mati syahid, maka boleh dihiasi. Tujuannya li ihya'iz ziyarah, menghidupkan ziarah agar orang-orang tenang ketika berziarah, sejuk hatinya, tidak kotor tempatnya, dan lain sebagainya. Wa tabarruki bihim, dan orang-orang bisa bertabarruk kepada makam tersebut.
untuk niat tabarruk. Jadi ke makam itu niatnya ada kalanya tabarruk, ada istighatsah, ada tawassul, ada wasithah. Bukan ke kuburan itu ngebongkar kuburan, bukan. Baru saja kita saksikan bersama di situ pernyataan dari Ustadz Wafi dengan mengutip kitab Nihayatuz Zain yang ditulis oleh Imam Nawawi Al-Bantani terkait masalah pembangunan kubah di pemakaman. Jadi menurut Ustadz Wafi dengan berdasarkan kitab Nihayatuz Zain itu bahwa untuk makam para nabi, makam para wali, makam orang-orang soleh ini walaupun di kuburan umum ini boleh dibangun kubah dengan alasan ya untuk menghidupkan ziarah kubur. Di samping itu agar tempatnya terjaga. Karena kuburan para wali dan juga kuburan orang-orang soleh ini di samping diziarahi ini juga dijadikan tempat untuk ngalap berkah. Karena itu tempatnya harus bersih, sehingga dengan membangun sebuah bangunan di kuburan para wali atau kuburan orang soleh ini hukumnya dibolehkan. Tetapi sayangnya Ustadz Wafi ini tidak membaca terusan dari keterangan yang tertulis dalam kitab Nihayatuz Zain. Jadi ada terusannya itu yang dikutip oleh Ustadz Wafi, ini ada teks berikutnya yang berbunyi wa kullu dzalika lam yartadhihil alamatus saubari wa qala al haqqu khilafuhu. Itu tidak dibaca oleh Ustadz Wafi. Padahal bahwa menurut Imam Saubari ini membangun kubah, membangun kuburan di tempat umum ini tidak diridhoi. Bahkan Imam As-Saubari ini mengatakan al-haqqu khilafuhu, bahwa yang benar ini ya nggak usah dibangun. Yang benar itu ya ketika memang dikubur di pemakaman umum ya kuburannya nggak usah dibangun karena itu di tempat umum. Ya berbeda lagi kalau di kuburan milik pribadi. Jadi Ustadz Wafi tak wa kullu dzalika lam yartadhihil alamatus saubari wa qala al haqqu khilafuhu ini tidak dibaca. Padahal menurut Syekh Al-Alamah Saubari bahwa sekalipun itu kuburan nabi, kuburan para wali, dan kuburan orang-orang soleh ketika memang dikubur di tempat umum ini tidak diridhoi ketika dibangun. Al-haqqu khilafuhu, bahwa yang benar itu ya nggak usah dibangun. Kemudian untuk sedikit membantah dari pernyataan Ustadz Wafi, maka saya akan mengutip satu kitab Fathul Mu'in, yaitu yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, tertulis sebagai berikut. Ini teksnya ada harokatnya, tetapi ada kesalahan harokat. Jadi maaf bila saya membaca tidak sesuai dengan apa yang tertulis, karena ada beberapa kalimat yang harokatnya tidak pas menurut i'rabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kuriha binaun lahu ailil qabri au alaihi lisihhatin nahi anhu bila hajatin ka khaufi nafsin au hafri sab'in au hadmi sailin wa mahallu karahatil bina'i idza kana bimilkihi fa in kana bina'u nafsil qabri bi khairi hajatin mimma marra au nahwi kubatin alaihi bimusabbalatin wa hiya ma'tadda ahlul baladi tafna fiha urifa asluha wa musabbiluha amla au mauqufatin haruma wa hudima wujuban li'annahu yata'abbadu ba'dal mihaqil mayiti fa fihi tadyiqun alal muslimina bima la khurda fihi. Jadi makruh membangun tembok baik untuk liang kubur atau di atas timbunan tanahnya karena ada hadis sahih dari Rasulullah yang melarangnya, tanpa suatu keperluan yang semisal khawatir terjadi pembongkaran dicuri, penggalian oleh binatang buas, atau runtuh karena air bah.
Jadi dalam kitab Fathul Mu'in ini makruh membangun tembok baik untuk liang kuburnya ataupun di atas timbunan tanahnya. Karena memang ada hadis Rasulullah yang melarang dan hadis itu hadis sahih. Nah, makruh tersebut jika memang tanpa satu keperluan pun, jika memang ada keperluan, semisal khawatir terjadi pembongkaran, dicuri lah, apanya yang dicuri misalnya, kemudian penggalian oleh binatang buas atau runtuh karena air banjir, maka jika memang ada alasan-alasan tertentu seperti misal yang tadi saya sebutkan, maka statusnya menjadi boleh. Kemudian makruh membangun seperti itu adalah jika kuburannya berada di tanah milik sendiri. Jadi hukum makruh tadi membangun kuburan di tembok dan di atas kuburannya dibangun bangunan permanen apabila di tanah milik pribadi. Lah apabila membangun tembok liang kubur yang tanpa keperluan seperti di atas atau membangun semacam kubah di atas kubur itu dilakukan di atas tanah pekuburan musabalah, yaitu sebidang tanah yang disediakan oleh penduduk suatu negeri untuk mengubur mayat, berarti di tempat pemakaman umum. Baik diketahui asal mula pemiliknya atau orang yang memberikan tanah itu atau tidak, atau dilakukan pada tanah kubur wakofan, maka hukumnya haram dan wajib dihancurkan atau dibongkar. Jadi hukum makruh membangun kuburan ini apabila kuburan itu ada di tanah milik pribadi. Lah ketika memang kuburan itu ada di tempat pemakaman umum, kemudian dibangun tanpa suatu alasan apapun, maka haram hukumnya. Bahkan harus dihancurkan atau dibongkar. Alasannya apa? Alasannya sebab bangunan tersebut menjadi permanen setelah mayat membusuk dan punah, yang berarti mempersempit tanah buat muslimin lain, sedang tanpa keperluan syarat. Jadi alasan diharamkan membangun sebuah bangunan di atas kuburan pemakaman umum ini dengan alasan ya mempersempit lokasi, sehingga karena tanah itu pemakaman umum, nanti ketika ada satu kuburan yang kemudian dibangun permanen, ini tidak bisa lagi ditempati untuk memakamkan mayat yang baru, karena itu bangunan sudah permanen. Nah itulah alasan kenapa diharamkan. Nah ketika kasus yang kemarin di Winongan itu dihancurkan, ini menurut kitab Ahlussunnah wal Jamaah ini memang harus dihancurkan. Karena apa? Ya karena itu adalah pemakaman umum. Semua orang yang merasa memiliki itu harus punya hak yang sama di situ. Artinya karena itu tanah pemakaman umum, semua orang memiliki hak untuk menguburkan dengan fasilitas yang sama di situ. Bahkan di situ juga merusak itu merusak kuburan-kuburan leluhur yang terhimpit di sekitar dari pembangunan dari makom yang katanya buyut dari Habib Umar Al-Hafidh. Nah, keterangan yang baru saja saya kutip ini ada dalam kitab Fathul Mu'in halaman 72. Kemudian saya lanjut lagi. Ini Imam Nawawi juga menegaskan dalam kitabnya, ini kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Saya baca teksnya. Qala Syafi'i wal ashabu yukrahu ayyujassasal qabru wa ayyuktaba alaihi ismu sahibihi au ghairi dzalika wa ayyubna alaihi wa hadza la khilafa fihi indana. Qala ashabuna rahimahumullahu wala farqa fil bina'i baina ayyubna kubatan au baitan au ghairahuma sumayundaru fa in kanat makbaratan musabbalatan haruma alaihi dzalika. Qala ashabuna wa yuhdamu hadzal bina'u bila khilafin. Qala ashabuna wa in kana al-qabru fi milkihi jaza bina'u masya'a ma'al karahati wala yuhdamu alaihi. Artinya Imam Syafi'i dan para sahabatnya berkata, makruh hukumnya kuburan itu dikapur atau ditulis di atasnya nama almarhum
atau yang lainnya dan didirikan bangunan di atasnya. Jadi memberi nisan, kemudian nisannya ditulisi nama si almarhum, ini statusnya makruh. Nah, ketika ada keperluan di zaman sekarang ini kan pemakaman sudah padat, sehingga kalau tidak dikasih nama maka eh, ahli warisnya yang masih hidup ini kan ketika mau ziarah ini susah mencari letak di mana makom almarhum. Maka dengan alasan semacam itu statusnya menjadi boleh. Statusnya menjadi boleh ketika dikasih nama. Nah, hal ini sudah tidak ada perbedaan pendapat lagi di kalangan madhab kami, yaitu madhab Syafi'i. Sahabat-sahabat kami, semoga Allah merahmati mereka, bahwa tidak ada perbedaan dalam hal bangunan yang berbentuk kubah atau berbentuk rumah atau yang lainnya. Nah ini, jadi untuk urusan pembangunan kubah atau bangunan lain di tempat pemakaman umum ini hukumnya sepakat haram. Di pemakaman umum kemudian dibangun sebuah bangunan yang permanen, ini hukumnya haram. Kemudian harus ditinjau, jika tanah pekuburan itu milik umum maka hukumnya haram. Nah ini, ketika memang tanah itu milik umum, masing-masing orang memiliki hak yang sama untuk menguburkan di situ, kok ada satu kuburan yang dibangun permanen dengan bangunan yang megah dan besar, maka ini akan mempersempit lokasi, sehingga itulah alasan kenapa diharamkan. Sahabat-sahabat kami berkata harus dihancurkan bangunan itu tanpa ada perbedaan pendapat. Nah ini menurut dari madhab Syafi'i sendiri, ketika ada bangunan yang megah sehingga mempersempit lokasi, maka menurut kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab ini harus dibongkar tanpa ada selisih pendapat di kalangan madhab Syafi'i. Nah ini bukan Wahabi, ini memang madhab Ahlussunnah wal Jamaah dari Imam Syafi'i pun ketika di tanah pemakaman umum kemudian dibangun dengan bangunan yang megah sehingga mempersempit lokasi, ini harus dihancurkan. Nah, jika tanah pekuburan itu milik sendiri maka boleh mendirikan bangunan sesuai kehendaknya, namun hukumnya makruh dan tidak harus dihancurkan. Berbeda ketika bangunan itu ketika tanah tersebut milik pribadi, ini hukumnya hanya makruh dan tidak harus dihancurkan. Jadi Ustadz Wafi ini ketika membela junjungannya agar terkesan bahwa membangun kuburan di situ itu terkesan benar, ya diambilkan keterangan dari kitab Nihayatuz Zain yang di situ tidak diteruskan kelanjutan dari makalah tersebut. Padahal ketika dilanjutkan makalahnya itu Imam Asy-Syaubari mengatakan bahwa yang benar itu tidak boleh membangun kubah atau bangunan di tempat umum. Kemudian Ustadz Wafi itu kan bocah kemarin sore seperti saya, artinya masih muda lah seperti saya, tidak tahu seluk-beluk sejarah pemakaman Winongan. Jika kita mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh Kiai Sepuh yang tahu seluk-beluk dari pemakaman Winongan, itu di situ banyak sekali pekuburan dari keturunan Wali Songo yang nyatanya tidak dibangun dengan bangunan yang megah, yaitu karena tahu bahwa di situ adalah pemakaman umum. Di situ juga banyak pengasuh pondok pesantren yang terkubur di situ. Di situ juga banyak dari keturunan Ningrat yang terkubur di situ. Tapi ya di situ tidak dibangun dengan bangunan yang permanen. Nah, kok tiba-tiba yang tidak diketahui riwayatnya, apakah buyutnya Habib Umar Al-Hafidh itu benar ada di Indonesia atau tidak, tiba-tiba ujuk-ujuk dibangun bangunan yang megah di situ. Nah, ini menurut Kiai Sepuh yang tahu seluk-beluk pemakaman Winongan saja protes, dan ini bisa kita saksikan di channel YouTube-nya Kiai Haji Nur Ihya, dan saya ambilkan cuplikan dari pandangan Kiai Sepuh yang diwawancarai dalam podcast dari Kiai Haji Nur Ihya. Itu mengatakan itu
Winongan itu adalah pekuburan lama yang ada sejak tahun 1633 dan di situ dari keturunan-keturunan Wali Songo itu banyak yang dikubur di situ. Nah, kalau mau egois semua, wong di situ orang-orang besar yang terkubur di situ, nanti dibangun kubah-kubah semua, dibangun bangunan megah semua, habis sudah lokasinya. Tapi karena tahu di situ adalah pekuburan umum, sehingga walaupun di situ keturunan-keturunan ningrat atau pengasuh-pengasuh pondok pesantren banyak terkubur di situ, banyak dikuburkan di situ, ya tidak dibangun dengan bangunan-bangunan yang megah. Alasannya apa? Ya sadar diri, itu pemakaman umum. Nah, kok tiba-tiba di situ ada kuburan dari buyutnya Habib Umar Al-Hafidh dibangun dengan bangunan yang megah, sementara orangnya saja entah hidup di Indonesia atau tidak. Ini ketika menimbulkan reaksi dan kemudian dihancurkan, ini nggak salah karena itu pemakaman umum, mempersempit lokasi. Dan untuk Muhyiddin yang mengatakan bahwa yang menghancurkan kuburan itu Wahabi, ini ya tidak benar. Karena dalam kitab Ahlussunnah wal Jamaah bahkan madhab Syafi'i sendiri hukumnya haram membangun kubah atau sejenisnya di kuburan umum karena alasannya menjadi bangunan yang permanen dan mempersempit lokasi. Nah, saya akan tampilkan satu video yang saya ambil dari channel KRT Nur Ihya. Penonton bisa simak wawancara Kiai Haji Nur Ihya dengan Kiai Sepuh yang tahu seluk-beluk dari makam Winongan tersebut. Penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Tahun lah barusan ini. Yang megah itu Di sana ada makbaronya termasuk leluhur jenengan, leluhur saya. buyutnya. Mbah buyutnya dari Mbah buyut saya. Jadi ayah saya Raden Mas Ahlan Sumadi Nggih. bin Raden Mas Arjas bin Kiai Haji Raden Mas Ahmad Tamim. Nah, istrinya Mbak Yai Tamim ini adalah Nyai Sofia. Oh, Nyai Sofia. Iya, Nyai Sofia. Yang memang kebetulan Mbak Buyut saya dari Mbak Putri memang Raden Ayu Sofia Sayyid Zen 3. Sunan Gunung Jati 3 itu Mbah Buyut saya. Nggih. Istrinya Raden Qasim atau Sunan Derajat. Jadi Mbak Tamim ini, Mbak Yai Tamim ini bin Arif. Setelah itu bin Alawi, bin Abdurrahman. Bin Alawi tapi bukan Bani Alawi, Alawi. Bukan Nama saja. nama saja. Nggih. Nggih. Bin Abdurrahman. Alawi, bin Abdurrahman, bin Hasan, bin Abu Dzarrin. Nah, Mbak Abu Dzarrin ini makamnya ada di situ. Tapi nggak dijungkup ya? Enggak, Biasa nggih. biasa. Abu Dzarrin, bin Sulaiman, bin Syarifuddin, bin Ibrahim, bin Pangeran Suryo Anom. Atau Sayyid Muhammad yang makamnya kumpul dengan Mbak Ampel itu di situ. Nggih. Nah, Pangeran Suryo Anom ini putranya Pangeran Taranggono. Pangeran Taranggono atau terkenal dengan Sayyid Muhammad Arif atau Raden Muhammad Arif, putranya Raden Qasim dari Nyai Raden Ayu Sofia bin Sayyid Zain atau Gunung Jati 3. Jadi di situ di Serambi itu, jadi sudah mulai zaman dulu, ini sudah 40, ya adipati lah kalau dulu itu. Sampai kepada Gus Irsad Yusuf itu kalau tidak keliru ya ke 39 mungkin. 39 40 Bupati Pasuruan. Jadi mulai Pangeran Darmoyudo 1 2 3 sampai kepada Suropati. Suropati kalau tidak keliru yang kelima. Nggih. Pemimpin Pasuruan. Setelah itu sampai Adipati Aryo Niti Adiningrat. Oh, nggih, Aryo Tindak. Nah, Nggih. di sini ini Adipati Aryo Niti Adiningrat ini atau Haryo Niti Adiningrat ini 1 2 3 4 ini putranya Raden Ayu Beri. Raden Ayu Beri ini bin Raden Qasim. Mbak Sunan Derajat mana? Pak Sunan Derajat. Jadi di situ itu banyak duriannya, Ampel, Giri. Derajat, Giri, ada di situ Gunung semuanya. Jati, Gunung Iya, Jati. Gunung Jati.
Karena Sidogiri itu juga nyambung ke Derajat juga. Besanan. Iya, dari Derajat juga di situ. Oke. Setelah itu juga Cangaan, Bangil, Pondok Oke. Tua juga leluhurnya juga Di situ. di situ banyak. Berarti makam ini kemungkinan besar sudah ada sejak 1600 Masehi ya? 1633. 1633. Para Iya. pemirsa semua. Adipati pertama itu Pangeran Darmoyudo itu sudah ada makam itu. 1633. Nggih, nggih. Saya sudah 60 tahun. Dulu saya sering ke situ saya. Loh, kok moro-moro ada ini? Berarti ini sekitar ya 4 atau 5 tahun lah barusan ini. Yang megah itu kemiran 2020, sebelumnya sudah dimulai dari tiang-tiang biasa, terus atap biasa 2010-an, 2009. Enggak, dulu enggak ada. Nggak ada. Jadi saya kalau ke situ enggak ada. Jadi saya kalau non sewu, kalau dulu waktu saya masih remaja main di situ. Kalau ayah saya cerita nih, kayaknya akeh mbah-mbahmu, mbah buyutmu banyak di sini. Tapi biasa semua ya, nggak dicungkup, nggak dikicing. Seperti Mbah Yai Soleh, Mbah Yai Musa, ya biasa-biasa saja. Biasa. Ya benar Biasa. gitu ya, nggih. Jadi memang di situ ada apa? Batu nisan yang lama yang kuno-kuno ada di situ. batu asli, batu Iya. ala Mataraman Islam. Ada di situ. Jadi dulu saya waktu kecil kalau main di situ takut angker. Oke. Itu angker. Dan tidak ada itu. Moro-moro kalau sekarang terus ada makamnya Buyutnya, Abdullah bin Haddad, aneh. buyutnya Habib Umar. Setelah itu punya anak katanya ibunya Habib Umar bin Hafid. Loh, dari mana data ini? Data ini dari mana? Tidak bisa meletakkan makam berdasarkan mimpi, tidak bisa. Nggih. Karena di situ itu makam-makam leluhur pesantren di Pasuruan ada di situ banyak. di situ. Ada Mbah Soleh, ada duriannya Bani Musa, Nggih. ada Bani Tamim seperti kayak di situ Bani Tamim. Ada Bani Musa, Bani Soleh, Bani Tamim, banyak di situ karena memang bersambung dengan pernikahan dan itu muaranya nanti ke Sejumadil Kubro. Durriyah Wali Songo rata-rata mayoritas ada di situ ya ini. Iya. Belum lagi yang warga sekitar situ Iya. sendiri. Nggih. Ini kan luasnya perkiraan 1 hektar dikurangi Masjid Baitul Atiq, perkiraan ya masih ada 8.000 meter persegian lah ya. Itu termasuk luas ya ini. Nah ini rencana kalau tidak terjadi seperti ini ya maka benar-benar makam-makam Yai Musa, Yai Soleh, makam-makam sesepuh-sesepuh jenengan termasuk Bani Tamim, Bani Semendi dan lain sebagainya nanti akan kalah, tertindas, tertindih, hilang, semua dihapus dari sejarah. Iya, jadi di sini ini ada makam-makam kuno di sini yang ada di sini makam-makam kuno di dalam sini. Diperkirakan sekitar yang dihancurkan kemarin sama Mas Tom ya dan Mas Gondrong ini. Dari video yang baru saja kita saksikan, ini semoga menjadi wawasan untuk seluruh para penonton, jangan mau diadu domba, bahwa memang pada intinya pemakaman umum ini tidak boleh dikuasai oleh golongan atau perorangan, karena masing-masing itu memiliki hak yang sama di situ. Sehingga ya jangan egois, jangan dibangun bangunan yang permanen. Agar apa? Ya agar lokasinya ini luas sehingga muat banyak untuk mengubur para mayat. Kalau dibangun di situ ada satu kuburan yang dibangun dengan bangunan yang megah yang menghabiskan lokasi lebar, lah ini menjadi mempersempit lokasi, dan itu bukan perbuatan kaum Wahabi. Sangat salah ketika di situ orang yang menghancurkan kuburan di Winongan itu dikatakan sebagai Wahabi. Salah, karena dalam pendapat kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah, bahkan dari kitab Imam Nawawi, Al-Bantani, dan juga kitab kitab dari Majmu' Syarah Al-Muhadzab, di situ seluruh madhab Syafi'i sepakat bahwa wajib dihancurkan sebuah bangunan yang dibangun di atas kuburan ketika memang kuburan itu kuburan tempat umum. Semoga penonton menjadi jelas bahwa
penghancuran makam di kuburan Winongan ini secara hukum syara ini tidak menyalahi aturan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maras untuk seluruh muslim di Indonesia.